Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembatik Leftan, ini saya akan membahas berkaitan dengan modul 1, pengenalan TIK dasar, kegiatan pembelajaran 1, mengenal perangkat keras komputer. Nah, ini adalah modulnya berbentuk gambar agak kecil. Pembatik level 1, modul 01, mengenal TIK dasar. Kegiatan belajar 1, mengenal perangkat keras komputer. Jadi pada kegiatan belajar 1 ini itu akan membahas mengenal perangkat keras komputer. Submaterinya ada 4. Yang pertama yaitu jenis-jenis perangkat input komputer dan fungsinya. Yang kedua, jenis-jenis perangkat proses komputer dan fungsinya. Yang ketiga, jenis-jenis perangkat output komputer dan fungsinya. Dan yang terakhir, membahas tentang jenis-jenis media penyimpanan komputer dan fungsinya. Tujuan dari pembelajaran 1 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta memiliki kemampuan jadi untuk mengetahui jenis-jenis perangkat input komputer dan fungsinya. Yang kedua, jenis-jenis perangkat proses komputer dan fungsinya. Yang ketiga, jenis-jenis perangkat output komputer dan fungsinya. Yang keempat adalah jenis-jenis media penyimpanan komputer dan fungsinya. Uraian materi. Hardware atau perangkat keras merupakan komponen yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh, yang membentuk suatu kesatuan sehingga dapat difungsikan. Anda bisa menonton video dengan URL ini untuk lebih memahami berkaitan dengan hardware atau perangkat keras. Perangkat input atau masukan merupakan perangkat yang berfungsi memasukkan dan mengirimkan data atau program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Berikut ini beberapa perangkat input komputer dan fungsinya. Perangkat input atau masukan merupakan perangkat yang berfungsi memasukkan dan mengirim data atau program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Di berikut ini adalah beberapa perangkat input komputer dan fungsinya. Nah, ini ada 4. Ada keyboard atau mouse wireless, kartu etol, barcode scanner, dan web kamera. Jadi kita akan membahas inputan ini, 4 ini. Keyboard atau mouse. Keyboard merupakan perangkat yang memiliki tombol mirip dengan mesin tik dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi
Keyboard digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. Sedangkan mouse itu sering disebut dengan tikus, merupakan peralatan atau masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan ikon perintah atau program yang tampil pada layar monitor. Pada perangkat laptop, mouse juga dikenal dengan istilah touchpad. Nah, bentuknya seperti itu, hampir sama dengan gambar satu tadi. Nah, ini beberapa hal yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan mouse. Klik mouse itu penjelasannya adalah menekan tombol kiri mouse sebanyak 1 kali. Double klik adalah menekan tombol kiri mouse sebanyak 2 kali dengan cepat. Jadi jedanya terlalu sedikit atau cepat kita menekannya dengan gerakan misalnya dengan suara tik-tik. Drag atau drop, menekan tombol dan menggesernya sampai batas yang diinginkan, lalu melepas tombolnya kembali. Klik kanan, menekan tombol kanan mouse sebanyak 1 kali. Scroll lock adalah menggulung layar ke atas atau ke bawah. Zoom in atau touchpad. Pada touchpad atau mouse yang berada di perangkat laptop, zoom in atau memperbesar tampilan gambar atau tulisan dilakukan dengan menekan 2 jari di atas touchpad lalu menggeser ke arah luar secara bersamaan. Zoom out ini merupakan kebalikan atau lawan daripada zoom in. Zoom out pada touchpad atau mouse yang berada di perangkat laptop. Zoom out adalah memperkecil tampilan gambar atau tulisan dilakukan dengan menekan 2 jari di atas touchpad lalu menggeser ke arah dalam secara bersamaan. 2. Kartu e-tol. RFID adalah singkatan dari Radio Frequency Identification. RFID adalah sistem identifikasi tanpa kabel yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan secara seperti barcode dan magnetic card seperti ATM. Nah, ini adalah contoh kartu e-tolnya. Yang ketiga adalah scanner atau pemindai. Scanner atau pemindai berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Sering kita jumpai di minimarket, toko seperti Indomaret, Alfamart atau toko-toko yang modern. Biasanya menggunakan barcode bergambar, barcode scanner. Nah, ini adalah contoh produk. Apabila terdapat barcode seperti ini, dipindai menggunakan alat pemindai atau sering kita kenal dengan scanner. Yang keempat adalah web kamera. Web kamera merupakan sebuah gambar kecil yang biasanya diletakkan di dalam sebuah komputer. Web kamera dapat digunakan untuk melakukan video call atau video conference.
Video tentang perangkat input komputer yang dapat Anda simak ini ada terdapat dua buah link YouTube, bisa Anda klik berkaitan dengan webcam. Nah, ini seperti ini webcam. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang jenis-jenis perangkat komputer. Yang pertama adalah perangkat prosesor, yaitu CPU, merupakan kepanjangan dari Central Processing Unit, yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data pada peralatan input, mengolah atau memproses sampai mengeluarkan informasi atau output ke perangkat output. Ini adalah model CPU komputer. Di dalam CPU itu terdapat bagian-bagian komponen elektronik, di antaranya adalah prosesor. Gambar prosesor seperti ini, biasanya ada Intel, ada AMD dan sebagainya. Jadi prosesor ini adalah sebuah chip yang merupakan otak pemproses dan pusat pengendalian berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan lainnya. Yang selanjutnya adalah mainboard. Digunakan sebagai tempat untuk memasang beberapa perangkat seperti memori, prosesor, hard disk, floppy disk, VGA, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah memori. Tempat menyimpan data atau instruksi. Semakin besar kapasitas memori yang disediakan, akan semakin besar data atau instruksi yang dapat ditampung untuk diolah. Salah satu jenis CPU yang paling banyak digunakan pada smartphone saat ini adalah Qualcomm Snapdragon. Selain Snapdragon, apa saja CPU smartphone yang lain bisa Anda simak pada video berikut ini. Linknya ada 2 buah link YouTube. Bagi Anda yang baru mengenal komputer, mungkin perlu menyimak video tutorial atau membaca petunjuk cara menghidupkan dan mematikan komputer ini di video ini. Namun di sini ada prosedur cara menghidupkan komputer. Yang pertama dimulai dari instalasi listrik. Pastikan semua stop kontak komputer sudah terpasang. Pasang masukkan kabel listrik dari stabilizer atau UPS ke arus listrik jika ada. Ini jika memang belum terpasang, pastikan terpasang terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pasang masukkan kabel listrik dari monitor dan CPU ke terminal listrik. Jadi kita akan memasukkan kabel listriknya tadi dari perangkatnya ke terminal listrik. Tekan tombol power pada monitor, kemudian pada CPU. Tunggu beberapa saat hingga komputer selesai proses booting. Ada 2 buah cara dalam prosedur menghidupkan komputer. Ini ada Windows 8 maupun Windows 10. Untuk Windows 8, klik kanan tombol Windows pada taskbar kiri bawah. Pilih setting down.
atau sign out, kemudian geser dan pilih shutting down. Tunggu beberapa hingga komputer mati dengan sendirinya. Ini sebenarnya cara mematikan kalau yang tadi. Yang kedua adalah Windows 10. Klik tombol Windows pada taskbar kiri bawah, lalu pilih logo power. Pilih shutdown. Tunggu beberapa saat hingga komputer mati dengan sendiri. Ini ada cara mematikannya. Jenis-jenis perangkat output komputer yang pertama adalah monitor. Monitor merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, atau gambar di layar. Bentuknya gambarnya seperti ini gambarnya. Perangkat output atau perangkat keluaran perangkat yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar. Jadi di sini monitor ini merupakan perangkat output. Yang selanjutnya hampir ini adalah proyektor. Hampir sama fungsi dengan monitor, namun proyektor merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, atau gambar di screen yang biasanya terpasang di tembok atau di layar khusus. Dengan menggunakan proyektor, data yang ditampilkan akan terlihat lebih besar daripada hanya ditampilkan melalui monitor. Jadi proyektor ini fungsinya untuk memperbesar, biasanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang sifatnya banyak, seminar, pelatihan, workshop, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah gambar printer yang juga termasuk jenis perangkat output komputer. Printer merupakan peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dari komputer dengan kertas. Jenisnya bermacam-macam. Produknya Canon, ada HP atau lebih gampangnya HP boleh, dan sebagainya. Ada Brother, ada yang printer itu ada yang sifatnya injeksi. Dan yang keempat adalah speaker. Nah, ini speaker model sekarang. Jadi model agak tampilannya lebih modis. Speaker merupakan perangkat output yang digunakan untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Pada speaker model terkini sudah tidak dilengkapi lagi dengan model kabel. Ini seperti ini, tidak menggunakan kabel dan menggunakan teknologi Bluetooth untuk dapat terkoneksi dengan komputer. Jenis perangkat output keluaran yang lain dapat Anda baca pada artikel berikut, jadi Anda bisa membacanya berkaitan dengan jenis perangkat output lainnya pada link ini, berkaitan dengan perangkat input dan output komputer serta perangkat keras komputer dan fungsinya. Selanjutnya adalah jenis-jenis media penyimpanan komputer. Media penyimpanan komputer terdiri dari dua jenis, yakni media penyimpanan utama atau memori utama dan media penyimpanan sekunder atau memori sekunder.
Memori biasanya dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM, Random Access Memory, dan RAM, Read Only Memory. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memory. Nah, ini adalah gambar RAM, Random Access Memory. Seperti ini bentuknya. Nah, yang berikutnya adalah penyimpanan komputer. Itu media sekunder atau menyangkut semua peralatan yang dapat digunakan menyimpan data secara permanen dan sewaktu-waktu dapat dibaca kembali, misalkan menggunakan hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, dan flash disk. Ini gambar SSD seperti ini, dan ini adalah gambar daripada flash disk. Pembelajaran 2 ini, sahabat rumah belajar atau rekan-rekan pebatik level 1 akan mempelajari, masih mengenal TIK dasar, namun pada kegiatan belajar 2 ini akan membahas tentang penggunaan perangkat lunak untuk pembelajaran. Jadi materinya adalah perangkat lunak atau sering disebut dengan software adalah bagian sistem komputer yang tidak berwujud berupa data yang disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi lain yang bisa dibaca dan ditulis di komputer. Perangkat lunak terdiri atas sistem operasi serta perangkat lunak pemrograman, utilitas, dan aplikasi. Jadi terbagi menjadi 4. Perangkat lunak komputer diklasifikasikan ke dalam 2 kategori besar, yaitu perangkat lunak sistem atau sistem software dan perangkat lunak aplikasi atau application software. Perangkat lunak sistem software. Perangkat lunak sistem terdiri atas sekelompok program. Program yang termasuk dalam perangkat lunak sistem adalah program sistem. Program lunak sistem meliputi sistem operasi, operating system, dan sistem utility atau utility system. Sistem operasi. Sistem operasi komputer yang pertama adalah sistem operasi Windows. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft berbasis GUI atau Graphic User Interface atau MS Windows. Untuk saat ini sering digunakan karena sistemnya mudah dipahami dan sederhana. Ini seperti ini tampilan Windowsnya. Yang kedua adalah sistem operasi Linux. Sistem operasi open source dan gratis yang memiliki kelengkapan fitur untuk jaringan, pengembangan software, dan dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan harian. Nah, ini tampilan gambar logo sistem operasi Linux seperti ini. Sistem operasi Mac OS. Sistem operasi Mac Macintosh Operating System itu merupakan sistem operasi berbasis grafik user interface dari Apple. Nah, tampilannya seperti ini, logo operasi Mac OS. Kalau tadi kita berbicara masalah sistem operasi pada komputer, kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi pada handphone.
Sistem operasi yang digunakan pada perangkat bergerak adalah sistem operasi Android atau iOS. Nah, sistem operasi Android. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang banyak digunakan untuk jenis perangkat komunikasi bergerak atau mobile device dari smartphone. Contoh nama-nama versi Android ada Jellybean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Oreo, dan Pi. Sistem operasi iOS. Sistem operasi yang diciptakan oleh perusahaan Apple yang awalnya digunakan untuk iPhone, sekarang digunakan untuk iPad dan iPod Touch. Yang kedua adalah, jika tadi berkaitan dengan sistem operasi, sekarang kita membahas tentang sistem utility. Perangkat lunak sistem utility fokus adalah mengoptimalkan fungsi dan kinerja komputer. Sistem operasi khususnya Windows sudah memiliki sistem utility bawaan internal. Sistem utility ada dua, yaitu program utilitas internal bawaan, contohnya file manager dan screen saver. Sedangkan program utilitas eksternal bukan bawaan, contohnya antivirus dan compress file. Perangkat lunak aplikasi atau application software. Perangkat lunak aplikasi ini merupakan jenis perangkat lunak yang memiliki kemampuan dan berfungsi tertentu sesuai kebutuhan. Contoh perangkat lunak Office untuk produktivitas kerja, perangkat lunak pendidikan, dan perangkat lunak bisnis. Ini adalah beberapa perangkat lunak aplikasi komputer. Microsoft Office pengolah angka atau Excel processing, Microsoft Office PowerPoint atau PowerPoint processing, Adobe Photoshop. Yang kedua adalah perangkat lunak pada handphone berupa WhatsApp, Google Map. Perangkat lunak aplikasi atau aplikasi software berikut adalah contoh jenis perangkat lunak aplikasi lain yang ada saat ini adalah word processing software seperti Microsoft Word, WordPad, dan Notepad. Database software Oracle, Microsoft Access, dan sebagainya. Spreadsheet software Apple Number atau Microsoft Excel. Multimedia software ada Real Player, Media Player. Presentation software Microsoft PowerPoint atau Keynote. Selanjutnya adalah ada enterprise software, customer relationship management system. Ada information worker software, documentation tool, research management tool, education software, ada dictionaries, and chart, botanical, mathematical, MATLAB, ada Google Earth, ada NASA Worldwide. Simulation software ada flight and scientific simulation. Content access software, accessing content atau media player web browser. Application suite ada OpenOffice,
ada Microsoft Office, Software for Engineering and Product Development, ada IDE or Integrated Development Environment. Nah, ini beberapa macam sistem operasi yang ada pada saat ini. Jadi sistem operasinya dan pengembangnya ada Android, dikembangkan oleh Google, Amiga OS, ada Commodore, ada AIX dan AIXL, ada IBM, ada Chrome OS, Google, Core Linux, Coral, iOS, ada Apple, Mac OS, Apple, dan seterusnya ada. Jenis-jenis operasi sistem pada smartphone yang pertama adalah Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Sistem operasi ini sangat rentan terhadap virus karena bersifat open source, tapi di sisi lain, dengan adanya open source dari Android, para pengguna Android dapat memodifikasi sistem operasi ini dengan bebas. Jenis-jenis operasi sistem smartphone yang kedua adalah iOS Apple. iOS Apple hanya dimiliki dan dikembangkan oleh Apple Inc. Selain brand Apple, tidak ada lagi smartphone lain yang bisa menggunakan sistem operasi ini. Pertama kali iOS Apple dikenalkan dengan nama iPhone OS yang diluncurkan bersama dengan Apple iPhone pada Juli 2007. Pada pertengahan 2010, barulah sistem operasi diganti dengan nama iOS Apple. Jenis-jenis sistem operasi smartphone selanjutnya yang ketiga adalah Windows Phone. Windows Phone adalah keluarga sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi mobile ini dikenal dengan kecepatan dan kemudahan dalam berintegrasi dengan perangkat Windows lainnya. Yang keempat, Symbian. Symbian adalah sebuah sistem operasi dan platform software yang didesain untuk ponsel pintar dan saat ini diawasi oleh Nokia. Symbian juga bukanlah sistem operasi open source, tetapi karena diperlukan API sehingga banyak pihak developer yang salah mengartikan bahwa source code tidak dipublikasikan. Yang kelima adalah Mozilla. Ada Firefox. Mozilla merupakan perusahaan yang mengembangkan aplikasi peramban browser Firefox. Berencana untuk membuat sistem operasi kode sumber terbuka open source untuk perangkat mobile bernama Firefox OS. Yang keenam adalah Ubuntu Mobile. Linux adalah turunan Debian yang dikembangkan oleh Pinnacle Ltd. Ubuntu Phone OS sendiri dikembangkan oleh Ubuntu dengan tujuan untuk memberikan pengguna ponsel pengalaman yang mirip dengan Ubuntu versi desktop. Ubuntu Phone OS juga memiliki fungsi multitasking untuk mempermudah pengguna dalam mengakses aplikasi sebelumnya. Macam-macam software aplikasi. Portable Document Form atau PDF Creator. Macam software ini berfungsi memungkinkan untuk membuat dokumen PDF dengan kualitas profesional. Tampilan logonya PDF seperti pada gambar. Cara membuat dokumen PDF dapat Anda simak pada link video YouTube ini. Ini cara membuat dokumen dengan PDF.
Yang kedua adalah Microsoft Office, software paket di dalamnya Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, karena semua pekerjaan administrasi perkantoran dapat dimudahkan dengan aplikasi ini, sehingga dinamakan aplikasi Microsoft Office. Jadi sangat membantu untuk pekerjaan perkantoran. Anda juga dapat mengoperasikan Microsoft Excel pengolahan angka di alamat link YouTube ini. Microsoft Word adalah program aplikasi untuk memproses data yang biasanya digunakan untuk membuat laporan, menghasilkan kertas dalam bentuk surat kabar, membuat label-label, membuat tabel dalam dokumen, dan dokumen lainnya. Cara mengoperasikan Microsoft Word 2013 dapat Anda lihat videonya pada link YouTube ini. Microsoft PowerPoint adalah nama dari program presentasi komersial milik yang dikembangkan oleh Microsoft. Cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint bisa Anda simak di YouTube. Yang ketiga adalah Adobe Reader. Adobe Reader adalah perangkat lunak gratis yang memungkinkan setiap orang dari para profesional bisnis untuk pengguna rumah untuk membuat mudah dan terpercaya melihat, mencetak, dan mencari file PDF menggunakan berbagai platform dan perangkat. Seperti ini gambar logo Adobe Reader. Yang keempat adalah Windows Internet Explorer. Macam-macam software berikut adalah Windows Internet, sebuah perambahan web dan perangkat lunak tak bebas yang gratis dari Microsoft dan disertakan dalam setiap rilis sistem operasi Microsoft Windows sejak tahun 1995. Ini adalah logo Windows Internet Explorer. Yang kelima adalah Google Chrome. Google Chrome adalah sebuah perambahan web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Proyek sumber terbuka sendiri dinamakan dengan Chromium. Ini logo atau gambar daripada logo Chrome. Yang berikutnya macam-macam software aplikasi adalah CorelDRAW. Aplikasi CorelDRAW adalah editor grafis vektor yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Corel Corporation of Ottawa, Kanada. Itu juga merupakan nama Corel Graphic Suite yang bundle CorelDRAW dengan editor gambar bitmap, Corel PhotoPaint, dan program grafis lainnya yang berhubungan. Ini logonya menggunakan logo balon udara CorelDRAW. AVG antivirus. Ini macam-macam software aplikasi ini merupakan program antivirus yang dibuat oleh AVG Technologies. Ini logonya. Jika di perangkat Anda ada logo ini, berarti ini adalah sebuah antivirus AVG. Yang selanjutnya adalah Smadaf. Smadaf adalah antivirus buatan putra-putri terbaik Indonesia. Jadi merupakan antivirus asli Indonesia. Namun
Antivirus ini untuk proteksi tambahan di dalam komputer. Bisa untuk proteksi total USB flash disk dan membersihkan tuntas virus-virus yang menyebar luas. Tetapi ini biasanya disandingkan dengan antivirus utama. Jadi di sini dia hanya antivirus kedua atau pendamping. Logonya seperti ini, ada semandap antivirus, gambar logonya. Macam-macam perangkat lunak. Yang A adalah perangkat lunak berdasarkan sumbernya. Open source adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari dan disebarluaskan, contohnya Linux dan Android. Closed source adalah perangkat lunak di mana kode program tidak terbuka untuk umum. Ini adalah perangkat lunak berdasarkan lisensi. Ada freeware, perangkat lunak gratis yang dapat digunakan tanpa dengan batas waktu. Freeware akan memberikan source kode atau kode sumbernya jika pengembang aplikasi berhenti mengembangkan produk freeware kepada pengembang lain atau mengumumkan freeware tersebut bebas untuk dikembangkan secara bersama. Contohnya Semadap, ada Winem, Avira, dan Opera. Yang kedua adalah shareware, perangkat lunak uji coba yang diberikan secara gratis dengan keterbatasan fitur-fitur tertentu dan kenyamanan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Contohnya adalah ada WinRAR, IDM, WinZip, dan Microsoft Office. Yang ketiga adalah commercial software. Perangkat lunak ini tujuan komersil yang dapat dibeli kepada pendistribusi, pengembang software atau kepada rekan pengembang software, sehingga pengguna yang membeli software tersebut tidak dapat membagikan ulang software secara bebas tanpa izin penerbitnya, akan diilegalkan. Contohnya CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Nah, perangkat lunak berdasarkan sumber. Yang C, kita akan belajar tentang perangkat lunak berdasarkan perangkatnya. Yang pertama adalah komputer meja. Komputer pribadi yang ditujukan untuk penggunaan secara umum di satu lokasi yang berlawanan dengan komputer jinjing atau komputer portable. Komputer jenis ini dirancang untuk diletakkan dan digunakan di atas meja. Komputer desktop ini terdiri dari beberapa perangkat keras seperti power supply, motherboard, disk penyimpanan, keyboard, mouse, monitor, dan printer. Yang kedua adalah komputasi bergerak, mobile computing. Mobile computing, komputasi bergerak adalah sistem komputasi yang dapat dengan mudah dipindahkan secara fisik dan kemampuan komputasi yang digunakan ketika mereka sedang dipindahkan. Contohnya ada laptop, personal digital assistant atau PDA, dan ponsel. Yang ketiga ada komputasi awan atau cloud computing, merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengolah data dan juga aplikasi pengguna.
Cloud computing memudahkan pengguna untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi. Selanjutnya adalah software khusus untuk kompres file. Ini yang pertama adalah WinRAR. WinRAR adalah sebuah perangkat lunak software server pengarsipan dan kompres yang dibuat oleh engine Kersal. WinRAR dapat mengarsipkan berkas-berkas menjadi format RAR atau zip. Ada Pocket RAR, sebuah versi untuk Pocket PC tersedia secara server. WinRAR dapat mengkompresi atau memadatkan berkas hingga 40% dari ukuran semula. Misalnya, berkas A berukuran 100 MB lalu dikompres menggunakan WinRAR sehingga ukurannya dapat menjadi hanya 40 MB atau 40 MB. Sehingga lebih menghemat space dalam drive Anda. Perangkat lunak ini didistribusikan sebagai server dan siapa saja dapat menggunakan secara bebas selama 40 hari masa percobaan. Nah, ini contohnya gambar daripada logo WinRAR. Yang kedua, server khusus untuk kompres file adalah WinZip. WinZip ini adalah sebuah program server pengarsipan dan kompresi berkas yang dibuat oleh WinZip Computing, sebelumnya Nico Mac Computing. Pada awal tahun 1990-an, WinZip juga menyediakan versi freeware yang mempunyai kemampuan terbatas. Ini contoh gambar logo daripada WinZip. Untuk mengkompres WinRAR dan WinZip dapat diakses melalui ini, ada sebuah link, ada 3 buah link, baik itu ada link yang berupa artikel maupun link yang berupa video. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dasar-dasar internet. Internet adalah singkatan dari International Network, yang artinya adalah jaringan internasional. Secara sederhana, internet berarti kumpulan daripada jutaan komputer di seluruh dunia yang bisa terkoneksi antara satu dengan yang lain. Media yang digunakan bisa melalui sambungan telepon, kabel dan satelit atau wireless, jaringan tanpa kabel. Fasilitas internet yang pertama, berselancar atau browsing atau surfing adalah sebuah layanan pada internet yang berfungsi untuk menampilkan sesuatu situs website guna mencari sebuah informasi. Yang kedua adalah surat elektronik atau email atau electronic mail adalah sebuah layanan untuk mengirim surat elektronik. Untuk mengirim email kita harus punya email atau mailbox. Biasanya disingkat dengan surat elektronik. Jadi kalau ada yang awam mungkin, apa sih surat itu? Itu sebenarnya singkatan daripada surat elektronik. Yang ketiga adalah internet relay chatting adalah fasilitas yang digunakan untuk melakukan perbincangan atau percakap-percakap melalui internet menggunakan teks atau sering disebut dengan chatting. Yang ketiga adalah istilah dalam internet. Ada www, ada World Wide Web, adalah sebuah istilah yang diberikan untuk seluruh bagian internet yang dapat diakses pengguna melalui semua web browser. Situs web atau website adalah sebuah kumpulan daripada halaman web yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser dan juga jaringan internet. Laman web atau web page
adalah suatu halaman yang ditampilkan pada suatu website di internet. Web page dapat menampilkan tulisan, teks, gambar, video, dan suara. Halaman web page jika diibaratkan seperti sebuah halaman yang ada dalam buku. Web page digunakan untuk menunjukkan suatu halaman website. Yang kelima adalah halaman utama atau home page. Adalah halaman utama yang pertama. Halaman pembuka dari suatu website. Situs web homepage merupakan halaman yang paling penting pada suatu website karena merupakan halaman utama dan halaman yang diindeks terlebih dahulu oleh search engine sebelum halaman-halaman yang lain pada suatu website. Yang keenam adalah peramban web atau browser. Adalah program atau software yang digunakan untuk menjelajah internet atau untuk mencari informasi dari suatu web yang tersimpan di dalam komputer. Web sebagai hasil output yang informatif. Beberapa contoh yang terkenal adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, dan Safari. Yang ketujuh adalah mesin pencari web atau search engine. Dikenal dengan mesin pencari adalah suatu fasilitas internet yang digunakan untuk melakukan pencarian produk, jasa, dan informasi dalam sebuah website. Jadi, dengan mesin pencari, kita dapat menemukan bermacam-macam produk sesuai dengan keinginan kita. Berikut ini adalah manfaat daripada internet. Yang pertama, mempermudah pencarian referensi internet dan mempermudah pencarian literatur. Yang kedua, menyediakan fasilitas multimedia sebagai penyedia informasi. Internet memiliki banyak kelebihan daripada buku. Internet dapat dijadikan alat untuk berdiskusi dengan anak didik agar pengetahuan anak didik itu semakin luas. Internet dapat menunjang pelajaran yang mengalami keterbatasan ruang dan waktu. Yang kelima, manfaat internet adalah memudahkan komunikasi. Internet dapat digunakan untuk saling berkomunikasi melalui email, video konferensi jarak jauh, forum, dan media sosial. Sahabat Rumah Belajar dapat mengakses materi tentang internet melalui alamat ini tentang pengenalan daripada dasar internet. Kesimpulan dari pembelajaran yang kedua ini adalah sebagai berikut. Perangkat lunak atau software komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Perintah lunak, perangkat lunak disebut juga sebagai penerjemah perintah. Perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan dan diproses oleh perangkat keras melalui software atau perangkat lunak. Inilah suatu komputer dapat menjalankan sebuah perintah. Program aplikasi merupakan software yang banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu seperti untuk membuat surat, mendengarkan musik,
menonton film, menghitung sejumlah angka, dan masih banyak lagi. Contoh program aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Winamp, Media Player Classic, Calculator, GoCard, Gojek, Grab, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kuis pada pembelajaran 1. Gimana, sudah siap? Ini terdapat soal, apa saja yang termasuk hardware perangkat keras komputer. Perlu diingat, perangkat keras adalah perangkat yang bisa dipegang, diraba, dan sebagainya. Jadi yang termasuk perangkat keras ada keyboard, mouse, CPU, ada word processing. Karena di A ini ada word processing, ini adalah pengolah kata, ada data. Yang B ada keyboard, bisa dipegang, mouse bisa dipegang, CPU juga bisa, dan monitor bisa. Monitor ada mouse, CPU, word processing. Ini word processing tidak bisa dipegang. Yang selanjutnya adalah printer, keyboard, mouse, dan word presentation. Nah, di sini ada diselipkan, ada yang beberapa yang tidak bisa dipegang. Jadi jawaban yang betul adalah yang B, keyboard, mouse, CPU, dan monitor. Yang kedua, salah satu penerapan teknologi terkini adalah penggunaan kartu e-tol sebagai pengganti pembayar tunai. Kartu e-tol ini termasuk dalam perangkat A. Perangkat input komputer, B. Perangkat proses komputer, C. Perangkat output komputer, D. Perangkat memori komputer. Karena tadi kartu e-tol tadi, maka dia akan di-scan menggunakan komputer, maka dia termasuk perangkat input komputer. Yang ketiga, salah satu tipe perangkat memori komputer yang bisa dia melakukan pembacaan dan penulisan data tercepat saat ini adalah ada BIOS, CD-RAM ada. Jadi ini adalah yang terbaru, ada solid state drive atau SSD. Yang keempat, perangkat apa yang akan Anda gunakan apabila ingin mencetak hasil kerja ke dalam kertas? Jadi tadi kita berarti akan menggunakan perangkat output yang bisa dicetak ke dalam kertas. Jadi yang kira-kira dari 4 alat ini yang bisa mencetak hasil kerja ke dalam kertas adalah kalau monitor itu berupa gambar, tampilan, data visual, dan sebagainya. Kalau printer, nah ini yang lebih tepat adalah yang printer ini adalah berupa kertas. Jadi yang keluar dari printer ini adalah kertas. Speaker yang keluar adalah suara. Kalau scanner ini untuk memindai kode batang. Yang kelima adalah perangkat keras. Apa saja yang dapat digunakan agar komputer tetap hidup sementara apabila terjadi mati listrik secara tiba-tiba? Power supply ini bukan. CPU ini bukan, karena dia sudah masuk perangkat dari komputer itu sendiri. Power supply juga ada modem. Modem ini adalah untuk jaringan internet. Jadi yang lebih tepat adalah UPS. Ini power supply. Nah, yang selanjutnya adalah untuk pembelajaran 2. Kuisnya adalah data yang diformat disimpan secara digital dinamakan dengan ada software, hardware, brainware, freeware. Kalau software ini perangkat digital, data yang sudah diformat. Hardware perangkat keras seperti komputer, CPU, keyboard, monitor, dan sebagainya. Brainware ini adalah orangnya yang mengoperasikan komputernya atau usernya. Freeware ini bebas dibagikan. Ini sifatnya aplikasi. Jadi yang lebih tepat adalah software.
Yang termasuk aplikasi software yaitu ada pengolah kata, pengolah angka, Windows. Perlu diperhatikan, Windows ini adalah OS, ya, sistem operasi. Pengolah kata, pengolah angka, pemutar media. Yang C, pengolah kata ya termasuk, pengolah angka juga termasuk, pemutar media juga termasuk. Yang selanjutnya adalah pengolah kata, pengolah angka, ada Linux sama dengan Windows ya. Pengolah kata, pengolah angka, dan Mac OS ini sama dengan, bukan merupakan termasuk software aplikasi. Jadi yang termasuk software aplikasi adalah yang B, pengolah kata, pengolah angka, dan pemutar media. Yang ketiga, software yang berguna untuk kegiatan browsing adalah ada Chrome, Ubuntu, Linux, ada Microsoft Office. Nah, Chrome ini digunakan untuk browsing, berselancar atau surfing. Ubuntu ini bukan, Linux juga bukan, dan Microsoft Office itu untuk pekerjaan pengolah data. Jadi yang tepat adalah Chrome. Aplikasi yang biasanya digunakan untuk menyusun dan menulis RPP yaitu ini biasanya digunakan untuk mengetik, membuat perangkat pembelajaran berupa rencana pembelajaran. Yang pertama adalah Microsoft Word, ada Excel, ada PowerPoint, dan Outlook. Yang lebih tepat adalah Microsoft Word. Di sini kita ngetik penulisan RPP itu hampir sama dengan dalam penulisan pada kata-kata, pada surat, dan administrasi lainnya. Yang kelima, aplikasi yang biasanya digunakan untuk mengolah hasil nilai peserta didik yaitu ini biasanya ada menghitung rata-rata perolehan siswa atau peserta didik, atau nilai yang tertinggi berapa, yang terendah berapa. Maka program yang sering digunakan biasanya menggunakan sistem otomatis. Kalau Microsoft Word dia manual, menghitungnya manual. Microsoft Excel ini penghitungannya secara otomatis. Microsoft PowerPoint ini digunakan biasanya untuk presentasi. Microsoft Access ini adalah untuk membuat database akses data. Jadi yang tepat adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk pengolahan hasil penilaian peserta didik adalah Microsoft Excel. Jadi berkaitan dengan pengolahan angka, data, angka yang berupa angka. Terima kasih sahabat pembatik level 1. Semoga dengan video ini kita bisa memahami materi modul 1. Salam rumah belajar.